Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Apa kabar teman-teman mahasiswa semua? Sehat-sehatkah? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah ya. Oke, baik. Kita bisa mulai nih sesi perkuliahan kita hari ini, teman-teman. Iya, bisa, Pak. Oke, yang semangat dong ya, masih pagi ya. Baik, saya mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai dengan hari ini masih memberikan kepada kita nikmat sehat, nikmat iman, nikmat hidayah, nikmat inayah ya, dan juga nikmat lain-lainnya yang tiada terkira. Ya. Salawat dan salam juga tercurah kepada uswatun hasanah kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnah dan ajaran-ajaran dari beliau. Dan semoga saja kita semua yang hadir di Zoom atau di Google Meet pada hari ini ya, termasuk kepada pengikutnya yang mendapatkan syafaat di hari yaumil nanti oleh beliau. Amin ya rabbal alamin. Baiklah. Seperti biasa kita memasuki sesi perkuliahan rutin kita di hari Kamis. Mohon maaf di pekan kemarin tidak ada pertemuan ya karena tiba-tiba ada instruksi dari rektor ya bahwa semuanya wajib mengikuti milad UHAMKA ya yang berbarengan dengan Hari Guru ya pada pekan kemarin gitu ya. Jadi memang tidak kegiatan perkuliahan dan lain-lainnya semua gitu ya, kegiatan akademik kecuali UTS ya. Jadi semua kegiatan akademik tuh dihentikan dan dialihkan ke acara milad UHAMKA kecuali UTS gitu ya. Baik. Saya izin share screen teman-teman mahasiswa. Oke. Apakah screen saya sudah terlihat dengan jelas nih teman-teman mahasiswa? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, baik. Terima kasih Sudah, ya. Pak. Baik. Seperti biasa, sebelumnya saya himbau kepada teman-teman mahasiswa ya di kelas testing dan implementasi 5D ini untuk melakukan absensi secara mandiri ya via Olu ya. Agar nanti tidak pada saat sesi perkuliahan berakhir tidak merepotkan ketua kelas ya untuk menambahkan dan lain-lain sebagainya. Baik, ini sudah ada yang absen ya, Bima Ade ya. Lalu ini ada yang belum nih, banyak sekali ya. Jadi jangan lupa ya, Alauddin Irsad, Alif Ashari, Ananda Alfaris Putra Karna ya, Rizky Aprilianto, Rizky Arya Dwi, Muhammad Baskoro Aji, Tesar, Desta sudah, Muhammad Fadil Fadoli ya. Tadi ada tuh Muhammad Fadil Fadoli ya, jangan lupa absen. Maidan, Adityo, Farel ya, Andrew, Artana, Rio, belum nih. Gustion, Ikhwan, Reisa, Irfanil Hanif ya, Reza Kurnia, Christian Mahendra, Aris Muhammad Rosyid, lalu ada Rozin Nur Afandi dan Muhammad Nur Qoyim ya. Jadi tolong absennya disegerakan ya. Baik, itu. Oke, baiklah kita lanjut ke pembahasan kita hari ini. Sebentar saya setting dulu ini supaya Windows saja ya, biar enak. Saya jadi bisa admit nih ya. Oke, baiklah teman-teman mahasiswa. Hari ini pertemuan sesi ke-8 ya. Harusnya ini adalah materi di pekan kemarin, karena pekan kemarin kita tidak ada perkuliahan ya, karena berbarengan dengan acara Milad UHAMKA, dan sesuai instruksi rektor kita diinstruksikan untuk mengikuti Milad UHAMKA tersebut.
Baik, seperti biasa ada visi dan misi ya. Jadi selalu saya memperlihatkan visi dan misi dari program studi teknik informatika UHAMKA ya, agar teman-teman tahu nih, gitu ya, goals-nya di Prodi TI UHAMKA ini seperti apa gitu ya, tujuannya itu seperti apa ya. Baik, yang pasti visinya adalah menjadi program studi utama yang menghasilkan lulusan ya teknik informatika yang tidak hanya unggul dalam kecerdasan spiritual, ada intelektualnya juga, emosional dan sosial ya pada bidang-bidang teknik informatika seperti jaringan komputer, multimedia dan rekayasa perangkat lunak. Baik, komponen penilaian di mata kuliah ini seperti biasa saya informasikan lagi, yaitu terdiri dari 3 komponen utama, ada keaktifan, proyek dan tes ya. Tesnya ini terdiri dari UTS dan UAS. Nah, oke, ini belum saya ganti ya, sorry ya. Ini harusnya 25 ya, proyeknya 25. Saya ganti dulu ya. Oke, biar sorry, ini belum saya update ya. Seperti yang di akademik ya, yang tertera di akademik. Baik, jadi proyek atau tugas-tugasnya adalah 25%. Midterm exam-nya 25% dan UAS-nya 40%. Mungkin teman-teman sudah melihat hasil UTS ya atau midterm exam yang kemarin. Itu apabila ada yang merasa belum memuaskan hasil UTS-nya, saya mohon maaf untuk UTS ini saya belum bisa memberikan remedial. Mungkin di final atau di UAS saya akan memberikan remedial ya, UAS saja ya, karena UTS ini menurut saya ini masih bisa dikejar dengan teman-teman melengkapi tugas-tugas ya. Karena UTS dan tugas ini bobotnya sama-sama 25% gitu ya. Jadi solusi dari saya, rekomendasinya, saran ya, adalah teman-teman melengkapi tugas-tugas ya. Oke, baik. Kita langsung saja di pertemuan ke-8 ini ya. Di pertemuan ke-8 ini kita akan membahas atau membicarakan terkait dengan strategi testing ya. Jadi ada strategi pengujian ya. Semua yang dilakukan itu ada strateginya, perlu strateginya gitu ya. Nah, karena apa? Karena kita ingin tujuannya tuh lebih tercapai ya. Jadi kita memerlukan strategi-strategi. Baik. Indikator kompetensinya adalah mahasiswa mampu mengetahui, memahami dan menjelaskan tentang konsep ya, terus metode terkait strategi pengujian sistem, teknik pengukurannya, dan melakukan audit dari sebuah sistem perangkat lunak ya, dilihat dari berbagai aspek. Lalu untuk yang hari ini kita akan membahas ya, tujuannya adalah supaya mahasiswa ini mengetahui, memahami dan menjelaskan tentang pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam menentukan strategi testing perangkat lunak ya. Nah, seperti ya, strategi testing itu ada 4 yang utama ya, yaitu ada unit testing, ada integration testing, lalu ada validation testing, dan juga ada system testing. Baik. Nah, ayat untuk muhasabah hari ini yaitu dari surat An-Nisa ya, ayat 36 nih. Surat An-Nisa ini artinya perempuan gitu ya. Jadi yang pertama ya, pada intinya gini. Kita dihimbau oleh Al-Qur'an. Allah yang berbicara nih ya, melalui Al-Qur'an gitu ya. Agar kita berbuat baik. Ya, selalu berbuat baik kepada siapa? Nah, yang pertama berbuat baiknya adalah kedua orang tua. Ya. Wala tusyriku bihi syai'aw wabil walidaini. Walidaini ya, kepada kedua orang tua kalian ya. Oke, ini kenapa sih? Something wrong nih, sebentar ya. Susah di admitnya. Oke. Yang pertama kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua, teman-teman mahasiswa. Ada berita yang lagi hit, mungkin teman-teman dengar atau baca di Twitter atau berita gitu yang lagi hit ini tentang apa tuh? Ada? Gimana teman-teman? Halo?
Saya masih nyambung kan nih? Iya Pak, masih Pak. Oke, ada yang tahu nggak berita yang lagi hit nih? Pernah dengar nggak yang anak menggugat orang tua gitu? Dengar nggak? Akhir-akhir ini gitu, lagi hit. Nggak tahu Pak. Nggak tahu ya? Iya ya. Ada anak menggugat orang tua gitu ya, gara-gara tanah gitu ya, luar biasa ya. Jadi orang tua aja digugat ya, dan dia pejabat lagi ya. Jadi kalau judul beritanya ya, kalau judul berita tuh bahasa jurnalistik tuh kan sengaja dibuat lebih menarik gitu ya. Pejabat cantik di Aceh gitu ya, menggugat orang tuanya gitu ya, luar biasa ya. Saya nggak ngerti, makanya kalau misalnya ada anak yang menggugat orang tuanya gitu ya, saya nggak ngerti, karena di dalam Al-Quran kita disuruh berbuat baik pertama kali adalah kepada kedua orang tua gitu ya. Jadi secara tidak langsung kalau misalnya ada anak yang menggugat orang tuanya di pengadilan, secara tidak langsung dia menuliskan atau dia membooking satu tempat di neraka gitu ya. Itu karena dia berlawanan, bertentangan dengan perintah di Al-Quran. Luar biasa. Ya, nauzubillah min dzalik. Semoga kita semua yang di Zoom hari ini ya, dan keluarga kita terhindar dari hal-hal yang seperti itu. Amin. Oke, baik, itu ya pada intinya relevan dengan kejadian yang terakhir baru-baru saja nih hit gitu ya, luar biasa. Baik, kita langsung lanjut ke laptop dan pembahasan kita hari ini yaitu terkait dengan strategi testing. Ya. Tadi semua yang dilakukan apabila ingin tercapai dengan baik ya, tujuannya tercapai dengan baik bahkan melebihi ekspektasi, maka kita perlu strategi ya. Perlu strategi. Ya, sama teman-teman juga melakukan perkuliahan ya, bagaimana memanage waktu ya, ada strateginya, bagaimana supaya misalnya bisa dapat nilai yang lebih baik, itu perlu strategi juga gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, saya refresh lagi ya. Jadi testing ini merupakan sebuah kumpulan aktivitas ya yang direncanakan secara continue atau bisa jadi yang direncanakan secara lebih lanjut ya, dan dilakukan secara sistematis. Jadi ada tahapan-tahapannya, ada prosedur-prosedurnya gitu. Nah, strategi testing juga harus fleksibel ya. Jadi harus fleksibel, nggak kaku gitu ya, nggak kaku. Jadi supaya apa? Supaya kita bisa mengakomodir atau mengakomodir itu memenuhi gitu ya, memenuhi pendekatan-pendekatan testing yang dilakukan ya, karena berbeda-beda pendekatan testing yang dilakukan ini akan menjadi sebuah hal yang berbeda ya. Jadi ada yang melakukan pendekatannya secara metode white box testing, nah itu beda lagi strategi testingnya. Terus ada yang menggunakan metode black box testing, nah dan itu juga menggunakan pendekatan testing yang berbeda. Oke, nah juga testing juga saat yang bersamaan ini dapat melakukan perencanaan ya. Jadi testing juga termasuk ke dalam tahap perencanaan ya. Di awal sudah diinkludkan di tahap perencanaan bahwa ini nanti akan dilakukan testing di keberapa gitu ya, bulan keberapa ya. Jadi kalau kita membuat suatu perencanaan, teman-teman nanti juga begitu ya, membuat skripsi ya, ada planningnya ya, perencanaannya bisa dibuat per tabel gitu ya, dan itu ada timelinenya. Nah sehingga kita tahu nih, bulan ini kita sudah harus apa, bulan ini sudah masuk ke tahap desain misalnya. Lalu nanti testing itu di bulan keberapa. Jadi kita bisa melakukan manajemen itu dengan baik ya. Manajemen terkait manajemen waktu, manajemen organisasi sumber daya manusianya mungkin ya, dan lain sebagainya. Nah, strategi testing ini jadi satu kesatuan ya, jadi satu set. Nah, jadi kalau kita ngomongin strategi testing ini, dia satu set, ada planningnya ya, perencanaan tes, terus ada desainnya, desain test case-nya, terus ada eksekusinya ya, jadi mulai kapan pelaksanaan tesnya, dan juga nanti ada evaluasi ya, ada evaluasinya. Jadi report dari hasil testing tersebut itu ada di situ gitu ya. Jadi kegiatan strategi testing ini meliputi 4 itu ya, ada perencanaan ya, planning, terus ada desain, terus ada eksekusinya atau pelaksanaannya, dan juga ada evaluasinya ya. Jadi sama seperti SDLC gitu ya, mirip ya SDLC ya, atau Software Development Life Cycle gitu ya, sama mirip ya. Jadi ada
planning, design, implementation, dan evaluation. Banyak beberapa orang gitu ya menganggap ini testing ini nggak bisa dihindari gitu ya, apalagi bagi developer ya. Itu testing itu merupakan sebuah kewajiban ya, karena sudah ditentukan di konferensi yang pada waktu itu di Atlanta ya, sudah ditentukan bahwa testing ini wajib include ya, kegiatan testing ini wajib include di setiap produk yang akan dirilis gitu ya, apalagi kegiatan produknya itu adalah produk perangkat lunak ya atau software. Nah, strategi testing ini mempunyai kerangka testing ya bagi developer ya, dengan karakteristik ya. Jadi punya karakteristik umumnya adalah testingnya dimulai atau pengujiannya itu dimulai dari tingkat komponen terkecil ya. Jadi dari per modul-modul gitu ya. Jadi tingkat komponen terkecil per modul gitu ya, sampai pada integrasi, sampai ketika itu semua disatukan menjadi sebuah sistem yang utuh. Nah, gitu ya. Jadi keseluruhannya gitu ya, dari mulai tingkat yang terkecil sampai dengan keseluruhannya. Nah, terus teknik pengujian ini bisa dilakukan berbeda-beda ya, bisa dilakukan berbeda-beda, disesuaikan ya, dan juga disesuaikan dengan waktu penggunaan. Ya. Jadi ada testing itu ada alpha testing, beta testing gitu ya, dan itu disesuaikan dengan waktu penggunaannya juga. Terus juga pengujian ini ya dilakukan oleh grup tes yang independen. Jadi disarankan pengujian itu dilakukan oleh tim yang berbeda ya. Maksudnya dia independen. Jadi bukan berasal dari developer tersebut ya. Dan juga bukan berasal dari klien. Nah, gitu. Jadi independen. Itu akan lebih bagus ya. Itu akan lebih bagus ya. Atau bisa juga menggunakan konsultan gitu misalnya ya, atau pakar gitu ya. Biasanya konsultan juga terdiri dari pakar gitu ya. Nah, seperti pertemuan di awal ya, testing itu berbeda dengan debug ya. Istilah testing dan debug itu berbeda. Tapi debug ini harus diakomodir ya. Harus bisa diakomodir di setiap strategi testing ya, karena bukan tidak mungkin debug ini bisa terjadi pada saat kita melakukan testing gitu ya. Jadi debug juga termasuk merupakan kegiatan ya yang harus diakomodir di dalam setiap strategi testing gitu ya. Walaupun biasanya debug ini sudah diperbaiki gitu ya, diperbaiki di tingkat developer gitu ya. Jadi biasanya di tingkat pengujian keseluruhan biasanya sudah bebas bug gitu ya, atau mungkin bugnya masih ada tapi sedikit gitu ya. Makanya nih kegiatan debug ini harus diinkludkan. Ini merupakan gambar dari strategi testing ya. Jadi mulai dari yang terkecil ya, yaitu adalah unit testing ya. Jadi pengujian dilakukan di setiap unit gitu ya, yang meliputi kode-kode gitu ya, meliputi kode-kode atau sintaks gitu. Lalu ke tahap besarnya lagi ya, ada namanya integration testing. Nah, integration testing ini biasanya ketika sudah mulai disatukan ya, sudah bagian-bagian terkecilnya sudah mulai disatukan gitu menjadi sebuah sistem yang utuh. Nah, itu, dan biasanya itu berhubungan dengan tahap desain ya, integration testing ini. Lalu selanjutnya ada validation testing ya. Nah, validation testing ini sudah merupakan pengujian yang dilakukan di tingkat menyeluruh ya, tingkat menyeluruh dari sistem. Nah, cuma validation testing ini yang diuji atau yang dilakukan pengujian adalah terkait apakah benar requirement yang memang di awal itu disampaikan oleh si klien itu sudah memenuhi oleh sistem ini. Nah, validation testing itu adalah tujuannya seperti itu. Jadi berhubungan dengan requirement ya, atau pengumpulan data yang di awal gitu ya, identifikasi kebutuhan. Lalu yang paling besarnya lagi yaitu terkait sistem testing. Nah, sistem testing ini ya diharapkan keseluruhannya baik
kode-kodenya, desain, requirement-nya sudah terpenuhi ya, dan ini sudah siap dijalankan gitu ya, atau dirilis setidaknya. Oke, jadi strategi testing ini sudah didesain sedemikian rupa, tapi ya bisa jadi gagal. Nah, bisa jadi gagal. Jadi strategi testing ini sudah didesain sedemikian rupa atau sudah pernah dilakukan di software yang sebelumnya gitu ya, di klien yang sebelumnya, tapi bisa juga gagal jika kita tidak mempertimbangkan dengan baik ya isu-isu. Nah, ada isu-isu gitu ya. Seperti spesifikasi kebutuhan produk ya. Bisa jadi kalau memang spesifikasi kebutuhan produknya ini nggak bisa kita hitung gitu ya, atau nggak bisa kita perkirakan ya, kita analisis dan kita perkirakan ya, maka ini bisa jadi gagal ya, karena itu tadi terkait dengan spesifikasi kebutuhan produk, baik itu spesifikasi kebutuhan hardware ya, hardware yang digunakan maupun software gitu ya, karena hardware yang digunakan akan berbeda di setiap klien gitu, jadi kita harus mempertimbangkan juga ya. Terus kita memahami penggunaan software ya dalam mengembangkan profil untuk tiap kategori pengguna. Jadi kita harus memahami profil dari pengguna kita. Ya, misalnya kita membuat sebuah web. Nah, profil pengguna kita ini apa gitu ya? Misalnya webnya untuk sekolah. Nah, sekolah ini profil penggunanya seperti apa? Ada apa aja? Ada guru misalnya. Lalu ada selain guru di sekolah itu ada yang calon penggunanya ada operator. Terus ada tata usaha, ada juga siswa. Nah, gitu ya. Nah, tentunya kita harus memahami profilnya. Mungkin salah satunya kita batasi dengan hak akses. Nah, jadi satu sistem ya, sistem informasi sekolah gitu ya misalnya, tapi ada hak aksesnya. Nggak sembarangan misalnya siswa bisa melihat atau bisa menginput nilai sendiri. Nah, itu kan beda ya. Jadi profilnya harus kita petakan dulu. Nah, misalnya bagian keuangan, apakah dia bisa melihat nilai siswa juga? Kan enggak gitu ya. Yang dia butuhkan apa? Nah, dia hanya melihat keaktifan misalnya, terus pengisian KRS harus sudah lunas apa gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi seperti itu ya. Jadi kita harus memetakan atau membuat profil ya untuk setiap kategori pengguna. Sehingga sistem yang kita buat itu bisa berjalan dengan semestinya ya, dengan rule-rule yang kita terapkan tersebut. Nah, terus juga kita membuat software yang robust ya, robust. Robust itu pengertiannya macam-macam ya. Robust itu bisa tegar gitu ya, bisa apa lagi ya? Bisa handal gitu ya. Jadi atau dia bisa fleksibel gitu ya. Jadi dia bisa software tersebut itu didesain memang kita rancang gitu ya untuk dapat melakukan tes ya terhadap dirinya sendiri, atau dia bisa dites gitu ya. Jadi jangan sampai software kita tuh nggak bisa dites gitu ya, nggak bisa dites. Apalagi jangankan buat orang lain gitu ngetesnya ya, apalagi kita sendiri pun nggak bisa kita tes itu software-nya. Jadi itu aneh ya. Oke, terus kita menggunakan FTR ya. FTR ini formal technical review ya. FTR ini memang belum saya include-kan di materi ya. Sebenarnya bisa di search ya, karena FTR ini beda-beda ya. Teknis saja ini ya. Jadi ada seperti isian-isian formulir ya, yang teknis gitu ya. Nah, itu bisa ya. Nah, ini fungsinya sebagai filter ya, filter dari sebuah pengujian ya. Oke. Tujuannya apa? Untuk menilai test case ya, test case maupun strategi tes yang dijalankan gitu ya. Oke, terus jangan lupa adalah melakukan pengembangan yang berkelanjutan ya, pengembangan yang berkelanjutan terkait dari proses testing tersebut ya. Oke. Nah, terus karakteristik umum dari strategi pengujian ya. Jadi pengujian tadi sudah ya, pengujian itu dimulai pada level modul yang kecil ya, dari mulai unit-unit yang kecil, terus seterusnya dilanjutkan ya ke besar-besar hingga keseluruhan dari sistemnya. Terus juga strategi pengujian bisa saja mengimplementasikan teknik atau pendekatan testing yang berbeda-beda ya, tergantung
yang ditesnya itu. Jadi kalau mulai dari unit-unit testing biasanya menggunakan pendekatan metode white box testing ya. Jadi kita bisa melihat sintaksnya gitu ya dan lain-lain sebagainya. Jadi sampai ke besar ya, ke besar atau ke keseluruhan biasanya itu sudah menggunakan pendekatan white box testing ya. Jadi hanya hanya link-linknya saja, lalu hanya fungsinya valid atau tidak dan lain sebagainya. Jadi dalam satu pengujian itu bisa menggunakan pendekatan yang berbeda-beda. Tadi juga nih pengujian sebaiknya dilakukan oleh developer sistem yang berbeda-beda ya. Jadi independen gitu ya, independen. Tadi sepertinya ada nih di materi yang slide sebelumnya ya. Terus juga pengujian atau dan debug ya, harus bisa mengakomodir debug ya. Karena ini debug ini penting gitu ya. Oke. Ini perasaan udah tadi ya. Nah, siapa yang melakukan pengujian perangkat lunak ya? Sebaiknya adalah independen ya. Independen. Karena kalau developer sendiri ya, dari tim developer ya tentunya mereka sudah dari kacamata mereka akan melihat ini nggak ada debug gitu ya, nggak ada debug gitu. Sama seperti kita misalnya kita mau coba bisnis makanan misalnya, kita mau coba bisnis makanan. Terus kita jago masak misalnya, terus kita mau coba bisnis makanan. Kita rasakan hasil masakan kita misalnya, kita rasakan hasil masakan kita, ternyata masakan kita udah enak kok gitu ya, udah enak. Itu menurut kita. Nah, makanya tapi biasanya itu akan diuji cobakan ke orang lain gitu ya, independen gitu ya, orang lain. Nah, ketika orang lain yang mencoba, mereka akan mencoba merasakan masakan kita ya, sebelum kita mulai membuka usaha masakan tersebut, mereka akan coba dulu. Oh, ternyata nih masakannya keasinan gitu misalnya. Oh, karena kebanyakan garam. Buat kita itu udah biasa mungkin ya, kebanyakan garam gitu ya, sehingga asin itu udah biasa. Tapi buat orang lain enggak juga gini, enggak keasinan kayak gitu ya. Jadi supaya mendapat feedback yang berbeda gitu ya. Jadi disarankan pengujian perangkat lunak itu dari independen ya, bukan terdiri dari developer, bukan juga terdiri dari klien, gitu ya, dari independen ya, bisa menggunakan konsultan ya, atau menggunakan mengundang pakar ya dan lain sebagainya. Oke, kita langsung ke teknik testing ya. Jadi kalau kita ingin menguji tadi ada 4 ya, ada 4 ini ya. Ada komponen testing ya. Jadi ada unit testing yang pertama, jadi ada kecil-kecilnya ya, per modul gitu ya. Nah, itu menggunakan berorientasi terhadap proses ya. Jadi verifikasinya itu berorientasi terhadap proses, dan biasanya ini pada saat unit testing, modul testing, subsystem, dan sistem testing ini menggunakan pendekatan white box testing seperti yang tadi saya kemukakan ya. Jadi karena kita mulai dari yang terkecil ya, modul-modul yang terkecil. Nah, itu biasanya kita melakukan pengujian terhadap sintaks ya dan lain-lainnya gitu ya. Lalu mulai integrasinya masih juga kita memperhatikan white box testing ya, menggunakan pendekatan white box testing dengan memperhatikan sintaks-sintaks. Jadi apakah ini terjadi integrasi ya? Karena di sebuah developer house ya atau tim pengembang gitu, itu satu software itu tidak dibuat oleh satu orang. Nah, ini yang harus dipahami. Jadi satu software itu dibuat oleh tim. Ya, timnya itu bisa terdiri dari berbagai orang ya, bermacam-macam orang. Bisa jadi modul login yang buat itu ada 2 orang misalnya. Terus ada lagi modul apa lagi? Modul update data yang buat 2 orang juga. Jadi itu. Nah, ketika diintegrasikan ya, jadi disatukan modul-modulnya itu diintegrasikan, bisa jadi muncul bug yang baru. Nah, gitu ya. Jadi masih menggunakan pendekatan white box testing gitu ya. Nah, ketika tahap user setting atau acceptance testing, nah itu biasanya orientasinya kepada validasi ya, validasi atau validation ya, requirement-nya terpenuhi atau enggak gitu ya, requirement di awalnya. Nah, ini pendekatan testing yang dilakukan menggunakan black box testing gitu ya.
Oke. Nah, ini strategi pengujian perangkat lunak ya. 4 hal ya, unit testing, integration testing, validation, dan system testing. Oke. Untuk unit testing ini yaitu adalah pengujian unit ya, dan dia fokus pada bagian-bagian terkecil ya dari sebuah desain perangkat lunak. Jadi misalnya ada modul gitu ya. Nah, ini terdiri dari beberapa test case ya. Ada bagian-bagian kecilnya gitu ya, ada terdiri dari beberapa test case. Supaya nantinya satu modul itu sudah lengkap ya testingnya. Test case ini, untuk mendesain sebuah test case ini harus didesain sedemikian rupa untuk dapat mengungkap kesalahan. Jadi tujuan daripada melakukan testing ini yaitu harus bisa mencari kesalahan ya. Karena diyakini sebuah sistem atau software tersebut tuh pada saat rilis pun ya itu benar-benar tidak full dari sebuah error gitu ya. Bahkan di perjalanannya gitu ya, bisa jadi software yang memang sudah dirilis pun akan mengalami update gitu ya, akan mengalami update ya, ada update versi berapa ya. Baik itu di-develop oleh tim pengembang besar maupun yang di-develop oleh tim pengembang yang kecil gitu ya. Oke. Terus unit testing juga mengecek terkait typo ya. Typo dan tidak konsisten. Nah, typo mungkin teman-teman sudah tahu ya, typo itu seperti apa. Kalau tidak konsisten, pengetikan yang tidak konsisten itu ada yang bisa kasih contoh ke saya? Seperti apa pengetikan yang tidak konsisten di sebuah software? Ada yang bisa kasih contoh? Silakan teman-teman mahasiswa. Gimana teman-teman mahasiswa? Pengetikan yang tidak konsisten di sebuah software, contohnya? Ada yang tahu? Sepi sekali ya. Apa nih? What's wrong nih? Sepi sekali nih teman-teman mahasiswa nih. Halo? Saya masih nyambung Kak? Ini internet saya masih nyambung nggak ya? Bisa. Halo, teman-teman mahasiswa? Halo? Ya, Pak. Ya. Oke, masih nyambung ya. Iya nih, sepi sekali ya kelas ini ya. Ada yang bisa kasih saya contoh gitu terkait pengetikan yang tidak konsisten di sebuah software gitu? Kalau yang tipe-tipe kan ya misalnya kita bikin software sistem informasi sekolah jadinya sekolah tanpa hak gitu ya. Nah, itu tipe gitu ya. Tapi kalau yang pengetikan yang tidak konsisten gitu di sebuah software itu seperti apa ya contohnya ya? Ada yang bisa kasih tahu? Oke, sepi ya. Ya mungkin belum ada yang terbayang ya. Jadi salah satu contoh pengetikan yang tidak konsisten itu ya di sebuah perangkat lunak. Ya, contohnya kita membuat sistem informasi sekolah ya. Di awal bagian judul ya kita menamakannya sistem informasi sekolah SMA 5 misalnya gitu ya. SMA Negeri 5. Tapi di dalam-dalamannya, modul-modul dalamannya itu beda lagi. Mungkin sistem informasi sekolah SMA karena kita menggunakan proyek bekas sebelumnya ya, tapi kita lupa mungkin karena kelalaian dan lain sebagainya, masih beda ya dengan nama klien sebelumnya, sekolah Muhammadiyah 3 misalnya ya. Nah, itu kan jadinya aneh di awal SMA Negeri 5 tapi di dalamnya SMA Muhammadiyah 3 ya. Jadi itu yang dimaksud dengan tidak konsisten. Ya, salah satunya adalah itu dan banyak lagi ya. Bisa juga di awal kita menamakannya sistem informasi sekolah ya, tapi sistem informasi sekolah negeri 5. Nah, tapi di kedalamannya itu judulnya sudah bukan sistem informasi sekolah negeri 5 lagi, tapi sistem informasi absensi. Sistem informasi absensi
sekolah negeri 5 gitu ya. Nah, itu kan nggak konsisten gitu ya. Jadi harus kita terkait hal-hal yang tidak konsisten ini harus jadi aware ya di unit testing gitu ya. Oke. Terus juga terkait nama variabel yang tidak benar ya. Jadi variabelnya juga dicek ya, karena ini kita menggunakan pendekatan metode whitebox testing ya. Jadi mengecek juga sintak-sintaknya, baik itu nama variabelnya, inisialisasi ya, inisialisasinya juga, terus juga tipe data. Nah, tipe datanya ini makanya biasanya yang melakukan whitebox testing ini benar-benar biasanya dia dulunya pernah menjadi programmer. Gitu ya. Jadi dia bisa tahu ada tipe data yang tidak konsisten. Jadi tadi saya bilang karena ini yang membuat sebuah sistem itu adalah terdiri dari beberapa orang gitu ya. Modul login 2 orang misalnya, terus modul update 2 orang, modul create 2 orang gitu ya. Jadi bisa jadi kemungkinan nama variabel yang nggak konsisten. Bisa jadi tipe data yang digunakan tidak konsisten ya, dan lain sebagainya. Nah, itu berpengaruh juga ke database yang akan diakses gitu ya. Jadi misalnya di modul create ya, modul create itu dibuat tipe datanya adalah string ya, atau string. Ternyata di modul update ya, untuk nama itu tipe datanya bukan string tapi karakter gitu ya. Itu terjadi tidak konsisten ya, dan lain-lain sebagainya. Ini merupakan gambar dari atau ilustrasi dari unit testing ya. Jadi ada modul yang akan diuji. Nah, ini adalah test case-nya ya, yang mencakup interface, local data, boundary ya, independent, error handling ya, dan lain sebagainya. Ini modulnya. Oke, sama saja ini juga. Oke, baik. Strategi testing berikutnya adalah integration. Jadi setelah kita melakukan pengujian di tingkat modul-modul yang terkecil, sekarang masuk ke integrasinya. Ya, jadi modulnya disatukan, modul login disatukan, modul create disatukan juga ya, terus modul apa lagi? Modul update disatukan ya, dan lain sebagainya. Modul report juga disatukan ya, dan itu hampir menjadi sebuah sistem yang utuh. Nah, baru dilakukan integration testing. Ya. Jadi ini integration testing ini tidak akan dilakukan sebelum unit testing dilakukan. Nah, objektivitas dari integration testingnya ini adalah untuk menindaklanjuti komponen-komponen yang telah melalui unit testing. Tadi ya, seperti saya bilang bahwa integration testing ini tidak akan dilakukan sebelum unit testing ini dilakukan. Oke, jadi ilustrasinya adalah seperti ini ya. Jadi misalnya kita punya puzzle gitu ya, teman-teman punya puzzle. Nah, ini anggaplah ini sebuah sistem yang utuh ya, jadi baru terlihat, oh ternyata ini sistemnya menggambarkan sistem informasi sekolah misalnya. Nah, itu dari mulai unit-unit testingnya adalah misalnya ini tersendiri, misalnya ini adalah form login, modul login ya, yang ini adalah modul report, yang ini adalah modul create, modul delete ya, dan lain sebagainya, lalu disatukan. Nah, ini baru dilakukan pengujian integrasi. Nah, untuk pengujian integrasi ini menggunakan 2 pendekatan ya. Pilihannya atau opsinya menggunakan 2 pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan Big Bang ya, Big Bang. Yang kedua adalah incremental. Nah, ini beda ya. Jadi ini salah satu saja boleh dilakukan ya. Jadi tidak perlu dua-duanya untuk integration testing. Oke, ini ada Big Bang integration testing dan incremental integration testing. Big Bang integration testing ini yaitu dengan cara menggabungkan semua modulnya. Setelah itu dilakukan pengujian, gitu ya. Jadi dengan cara menggabungkan keseluruhan modul ya, digabung semuanya sehingga menjadi sistem yang utuh, baru dilakukan pengujian. Kalau incremental ini berbeda. Incremental itu kebalikannya. Jadi incremental ini diujinya tapi dengan segmen-segmen yang kecil, gitu ya. Sebelum itu digabung, jadi sama seperti unit testing gitu ya. Tapi unit testing itu kan tersendiri ya. Jadi modul update sendiri, modul login sendiri. Nah, tapi kalau incremental
dia berurut ya, sesuai dengan namanya incremental, increment. Nah, jadi misalnya dari awal kita disuguhkan dengan form login. Nah, berarti login dulu yang diuji. Login dulu, berarti habis dari login ini nyambung nggak ke berikutnya? Masuk ke dashboard misalnya. Dashboard, nah, tampilan awalnya masuk nggak gitu ke modul tampilan awal. Lalu setelah itu pengguna biasanya mau ngapain? Mau membuat database baru atau membuat profil baru. Nah, itu masuk nggak? Gitu. Jadi secara increment, ya, secara incremental. Baik, jadi Big Bang testing itu bagian-bagian terkecilnya ya dikumpulkan, ya, terus disatukan, baru diuji, gitu ya, atau dilakukan pengujian atau testing. Nah, kalau incremental secara berurut ya, jadi dari A dulu gitu ya, dari modul A dulu ya, tadi login dulu misalnya ya, dites gitu ya. Terus modul A ini nanti nyambungnya ke modul apa? Nah, misalnya ke modul dashboard. Nah, dashboard nyambung nggak gitu ya? Nyambung nggak? Terus ada yang error nggak? Sintaknya ada terjadi ketidakkonsistenan lah nggak gitu ya, dan lain sebagainya. Lalu nanti B ini nanti nyambung ke modul apa gitu ya. Jadi macam-macam ya. Jadi A ini nanti ada T1, T2-nya itu adalah test case-nya, maksudnya ya, test case-nya, test case yang dilakukan. Ya, ada test case 1 misalnya menguji variabelnya gitu ya, test case 2 menguji tipe datanya, test case 3 menguji apa gitu ya, dan lain sebagainya. Terus terjadi nggak sinkronisasi antar modul ini gitu ya, jadi dan lain-lain sebagainya gitu ya. Nah, ini salah satu saja di integration testing bisa menggunakan Big Bang integration test atau menggunakan incremental integration test. Oke. Ini sama seperti apa namanya tadi ya. Cuma kalau Big Bang itu kan keseluruhan saja. Nah, kalau incremental ini ada pilihannya, bisa top down approach ya, atau pendekatan top down, atau dari atas ke bawah, bisa juga bottom up dari bawah ke atas, atau sandwich gabungan gitu ya, di mix gitu ya, sandwich approach gitu. Ini top down testing ya, jadi dari atas ya sampai bawah gitu ya, dari awal sampai bawah. Kalau bottom up ya, dari kebalikannya, dari bawah sampai dengan atas gitu ya, atau dari belakang sampai dengan depan gitu ya, mudahnya ya, atau sandwich ya. Sandwich itu gabungan antara top down dan bottom up ya, di mix gitulah ya, di mix. Nah, biasanya di sebuah integration test ya yang menggunakan incremental ya, pendekatan incremental itu biasanya menggunakan sandwich ya, sandwich approach gitu ya, gabungan saja gitu ya, nggak terlalu harus dari top ke bottom gitu ya, nggak, sandwich di gabungan itu menjadi lebih fleksibel gitu ya. Lalu ada validation testing ya. Validation testing ini atau yang biasa disebut sebagai pengujian validasi ya. Tujuannya adalah untuk memastikan semua elemen konfigurasi software telah dikembangkan dengan tepat. Nah, validation testing ini tadi ya menguji requirement-nya. Kebutuhan di awalnya terpenuhi atau tidak dari software yang sudah ada ini gitu ya, dari sistem yang sudah dibuat. Nah, untuk validation testing ini terdiri dari acceptance testing, alpha testing, dan beta testing. Nah, semua ini ada bedanya, ya, ada perbedaannya. Sama-sama validation testing, sama-sama menguji requirement, tapi dilakukan ada perbedaan di aktor yang mengujinya, gitu ya. Nah, untuk acceptance testing ini adalah yang melakukan pengujian, ya, adalah kliennya, pelanggannya, atau customer-nya. Gitu ya, customer-nya. Nah, makanya disebut pengujian penerimaan atau acceptance testing gitu ya. Dia tentunya melihat requirement yang telah dia ajukan ke developer ya. Nah, itu terus disamakan ya dengan software yang atau sistem yang sudah dibangun ya, terus dilihat apakah ini bisa diterima atau tidak ya, makanya disebut dengan acceptance testing. Oke, jadi si pelanggan atau si klien itu memvalidasi ya. Jadi ada requirement-nya ya yang sudah di list gitu ya. Terus divalidasi misalnya, oh ini bisa karena di awal itu dia
membutuhkan sistem yang bisa melakukan absensi gitu ya, sistem informasi sekolah yang bisa melakukan absensi. Oh ternyata sistemnya bisa melakukan absensi itu dicentang gitu ya, atau di checklist. Terus apalagi bisa menampilkan daftar kehadiran mahasiswa per bulan, per tahun gitu ya, atau bahkan per hari. Nah itu dicentang kalau misalnya bisa sistem tersebut ya. Jadi gitu, seperti itu. Nah terus juga acceptance testing ini adalah pengujian terakhir sebelum sistem tersebut digunakan oleh si klien. Jadi jangan sampai sistem sudah dirilis, sudah tanda tangan ya, sudah tanda tangan ini selesai, tapi si klien merasa kurang. Oh, ini kurang. Karena ternyata nggak bisa ini. Lah kan sudah dites gitu ya, sudah dites oleh si klien gitu ya dengan acceptance testing. Jadi kita ini sebagai bukti kita juga bahwa ini sudah dilakukan pengujian gitu ya oleh si klien. Nah, sehingga klien kalau misalnya merasa kurang, ya tentunya kita bikin perjanjian baru lagi gitu. Ya. Kita bikin perjanjian baru lagi di awal. Anda kurangnya apa? Kita list lagi, gitu aja ya. Artinya ada penambahan baru lah gitu ya di awal gitu ya. Dan itu ujung-ujungnya ya nambah uang gitu ya. Karena kan nambah waktu kita juga untuk mengerjakan ini gitu ya. Dan lain sebagainya. Nah ini sangat penting nih, acceptance testing ya. Jangan dilupa bahwa ini sesuatu yang penting sekali. Oke, ini contohnya. Salah satu contohnya saja. Jadi ada listnya ya bahwa sistem ini mudah digunakan nanti dari skala 1 sampai dengan 5 si klien ya ini memberikan nilai berapa gitu ya. Jadi 1 itu biasanya kalau kita menggunakan skala Likert ya, klien itu yang 1 itu sangat tidak mudah gitu ya. Terus yang nomor 2 tidak mudah, nomor 3 biasa gitu ya atau normal, yang keempat sangat mudah, yang kelima sangat mudah dan sangat mudah sekali digunakan. Nah, gitu ya biasanya ya. Jadi nilai paling tinggi itu ada di nomor 5 ya. Nah, ini menjadi penilaian kita juga. Nah, ini makanya biasanya yang menggunakan adalah yang melakukan acceptance testing adalah si klien. Baik, lalu pendekatan berikutnya di validation testing ada alpha testing. Nah, alpha testing ini dilakukan di sisi developer. Gitu ya. Jadi ini dilakukan di sisi developer ya. Jadi ada tentunya sistem ini sudah utuh gitu ya, sudah digabung semuanya. Jadi digunakan pengaturan yang memang nanti akan dijalankan gitu ya. Terus juga dilakukan secara bersamaan sehingga nanti apabila terjadi user ya, user ya atau si yang melakukan pengujian ini bisa merekam atau bisa merecord masalah yang terjadi gitu ya, yang terjadi dan mungkin saja bisa terjadi. Nah, gitu. Jadi ini alpha testing ini dilakukan secara terkontrol ya. Terkontrol itu maksudnya secara sistematis, ada planningnya dan lain sebagainya dan dilakukan oleh si developer gitu ya. Lalu ada beta testing. Nah, beta testing ini bisa dilakukan 1 atau lebih user yang menggunakan ya atau tapi bukan klien ya. Nah, ini biasanya dilakukan oleh selain pengembang dan juga selain si kliennya. Jadi ada orang lain, pihak ketiga ya. Pihak ketiga atau bisa tadi ya, kalau pihak ketiga itu kita ngomongin pihak ketiga bisa melakukan dengan bantuan konsultan atau dengan bantuan pakar gitu ya. Nah, dan pengujiannya dilakukan di luar kontrol oleh si developer. Jadi nggak dilakukan di tempat developer di luar, bisa jadi di tempatnya si pihak ketiga tersebut ya, di konsultan tersebut dan lain sebagainya. Jadi seperti kita memberikan software tersebut ke developer gitu ya, ke konsultan ya atau ke pakar gitu ya. Nah, itu diuji oleh mereka, terserah mereka mau menggunakannya di rumah mereka atau di tempat mereka ya dan lain-lainnya. Tapi yang pasti mereka merecord dan membuat laporannya ya terkait masalah-masalah atau problem atau error-error yang ada gitu ya. Dan itu dilaporkannya bukan ke klien tapi ke developer. Gitu. Sehingga itu menjadi feedback dari si developer untuk melakukan baik itu modifikasi, perbaikan dan lain sebagainya. Sebelum dilepas ya atau dilepas ke seluruh pelanggan. Jadi tahapannya adalah alpha testing dulu, beta testing baru validation acceptance testing. Gitu ya. Di validation testing ini beda sama integration testing. Kalau tadi integration testing itu memilih salah satu pendekatan,
entah itu Big Bang integration testing maupun incremental integration testing. Tapi kalau validation testing ini melakukan keseluruhannya. Jadi mulai alpha testing, lalu beta testing, dan juga terakhir adalah acceptance testing, gitu ya. Baik ya, ini perbedaan alpha testing dan beta testing ya. Silakan dibaca. Yang terakhir adalah sistem testing ya. Sistem testing ini dia memastikan semua komponen, semua elemen ya dari sistem tersebut saling berhubungan dan tepat, baik itu fungsinya ya, requirement-nya dan lain-lainnya, sehingga tujuan dari diciptakan sistem tersebut itu dapat tercapai. Nah, tes sistem ini ya, karena ini biasanya menggunakan metode black box testing ya, ada pengujian perbaikan, pengujian security-nya, lalu pengujian stres. Nah, ini apa nih pengujian stres ya? Lalu ada pengujian kinerja. Ini mirip-mirip dengan pengujian stres. Untuk tes perbaikannya itu, jadi pengujiannya itu dengan cara memaksa sistem untuk gagal, ya, dengan berbagai cara, ya. Jadi misalnya pada menu login, ya, pada menu login kita masuk ke sistem itu dengan cara yang gagal. Nah, gitu ya. Biasanya ada tuh skenario-nya dengan cara yang gagal, misalnya password-nya salah, lalu atau username-nya salah, gitu ya. Mungkin masuk salahnya itu sebanyak 3 kali, terus sistem mengunci gak, gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi dicoba berbagai cara supaya ini gagal, gitu ya. Nah, ini terus sistem mengunci gak karena ada percobaan 3 kali secara berurutan ya, dalam waktu yang singkat itu lebih 3 kali atau lebih, maka sistem mengunci gitu ya sebanyak atau selama sejam gitu ya, dari IP ini nggak bisa login gitu ya, dan lain sebagainya ya. Mungkin teman-teman pernah merasakannya, masuk sebuah sistem gagal terus, atau kalau misalnya ATM gitu ya, kita masuk ATM 3 kali salah PIN, nah itu makanya diblokir gitu ya. Nah itu salah satu contoh ya gitu ya. Yang kedua, security test ya, atau tes keamanan. Jadi pengujiannya tujuannya adalah untuk membuktikan apakah security pada sistem tersebut benar-benar dapat melindungi sistem dari gangguan ya. Tadi terkait tadi ya, bisa dari mulai loginnya, lalu apalagi bisa dari virusnya ya, atau pengujian virus ya, atau firewall-nya dan lain-lain sebagainya. Nah, tes stress ya. Tes stress juga misalnya jadi dilakukan untuk melihat bagaimana sistem dalam keadaan abnormal, atau misalnya sistem itu diakses secara bersamaan dengan banyak user yang terlibat di sistem tersebut. Jadi misalnya ada menu untuk membuat user baru gitu ya, account baru di sistem informasi sekolah, tapi diakses secara misalnya 30 orang masing-masing bersamaan membuat user baru gitu ya. Masing-masing sama gitu. Nah, sistem ini mampu mengakomodir berapa akun baru yang dibuat gitu pada saat bersamaan gitu. Mungkin bisa dilihat dari waktunya ya, dan lain sebagainya ya, waktu tanggap atau respon time-nya dari si sistem tersebut ya. Nah, ini jadi menguji stres gitu ya, menguji stres dari sistem gitu ya. Tujuannya adalah untuk melihat maksimum load yang bisa diakomodir oleh sistem tersebut gitu ya. Oke, ya contohnya lagi adalah melakukan login ya ke server dengan banyak dan masing-masing menjalankan perintah SQL ya. Biasanya perintah SQL ini membuat server lebih butuh sumber daya yang besar gitu ya, apalagi melakukan query ya dan lain sebagainya ya. Terakhir adalah tes kinerja atau runtime ya. Runtime ini adalah untuk menguji pada saat berjalan ya dari software atau sistem ya, dalam sistem yang terintegrasi. Nah, biasanya tes kinerja ini dilakukan bersama dengan tes stress ya, karena ini ada hubungannya ya. Jadi untuk melihat kinerja dari servernya atau respon time-nya dan lain-lainnya ya. Jadi sama dites seperti stress time ya, yaitu dalam menguji sistem dalam keadaan abnormal ya. Jadi dipaksa masuk bikin user baru untuk 30 user gitu ya secara bersamaan. Nah, itu dilihat stress time-nya maupun kinerjanya ya, kinerja dari sebuah servernya maupun respon time-nya ya dan lain-lainnya.
Oke, baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, teman-teman mahasiswa. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Saya persilakan. Ada yang mau bertanya terkait pembahasan materi hari ini, silakan. Atau saya juga sudah, ya, gimana? Oke, nggak ada ya. Oke, baik. Kalau misalnya nggak ada yang bertanya, ini ada tugasnya ya. Tugasnya adalah, mungkin teman-teman sudah memahami ya, ada unit testing, integration testing, validation testing, dan system testing ya. Dari pembahasan main materia di pertemuan hari ini, di sesi 8. Nah, tugasnya adalah seperti biasa, yaitu adalah mencari contoh-contoh dari pengujian perangkat lunak ya, yang dilakukan dengan pendekatan strategis yang 4 ini, gitu ya. Contoh-contoh di dunia nyata, gitu ya, di dunia nyata yang dilakukan. Bisa contohnya berupa test case-nya ya, dari perusahaan apa, bisa juga contohnya merupakan skenario testingnya gitu ya, dan lain sebagainya ya. Biasanya ada juga yang menguploadnya di YouTube gitu ya, ada juga yang menguploadnya di YouTube, dia sedang melakukan sebuah testing gitu ya, itu boleh gitu ya. Dan jangan lupa semuanya direkam, yang disubmit ke Olu hanya link YouTube-nya saja. Oke, baik. Ada yang mau ditanyakan terkait materi maupun tugas yang di pertemuan hari ini? Saya persilakan teman-teman mahasiswa. Oke. Baik, kalau misalnya tidak ada yang bertanya ya, silent sekali ya hari ini nih mahasiswanya. Luar biasa ya. Oke, baik. Kalau misalnya tidak ada yang bertanya, saya cukupkan saja ya sesi perkuliahan kita hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman mahasiswa yang sudah hadir di sesi perkuliahan hari ini ya. Tetap semangat, tetap beribadah dengan baik dan benar. Marilah kita akhiri sesi perkuliahan kita hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya mohon maaf. Yang salah datangnya dari diri saya pribadi, yang benar datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, saya menghimbau kepada teman-teman mahasiswa semua untuk tidak ragu untuk terus mencari sumber-sumber pembelajaran lain selain materi yang saya berikan hari ini ya. Dari sumber-sumber yang lain diperbolehkan ya. Silakan tetap semangat, tetap beribadah dengan baik dan benar ya. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih teman-teman mahasiswa.